سأخرج بنفسي بقافلة. Namanya dikenal sebagai sang pembebas Mesir, seorang diplomat andalan umat muslimin pada era kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah mencatat beliau sebagai salah seorang pahlawan atau mujahid bangsa Arab yang sangat terkenal akan kecerdasan otaknya. Bahkan merupakan salah seorang yang paling cerdas di antara seluruh masyarakat Arab saat itu. Ya, beliaulah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dalam sejarah bahwa adha duhatil Arab, orang yang paling cerdas di antara semua orang-orang yang cerdas dan cerdik, ada 4 orang. Yang pertama adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan yang keempat adalah Ziyad ibnu Abi rahimahullah. Ini 4 orang yang disebut sebagai orang yang paling cerdik, orang yang punya kecerdasan yang dia tidak perlu berpikir untuk memutuskan sesuatu. Artinya dia memang seketika itu bahkan ada keputusan yang mendadak, dengan begitu cerdiknya dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda kebanggaan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pada tahun 7 Hijriah, pada waktu perang Khaybar terjadi, cahaya Islam yang dibawa Rasulullah SAW akhirnya menyentuh sanubari dan mengusik kecerdasan akal Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hidayah ini datang bersamaan dengan 2 sahabat mulia kebanggaan Mekah lainnya, yakni Khalid bin Walid dan Uthman bin Tolha radhiyallahu anhum. Wa ya ummat Muhammad. Tidak lama setelah memeluk Islam, kecerdasan dan keberanian Amr bin As yang sudah dimilikinya sejak lahir menjadikannya orang-orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan dan penaklukan Islam. Bahkan Rasulullah SAW memuji Amr bin As radhiyallahu anhu di hadapan seluruh sahabat mulia. Beliau bersabda, manusia masuk Islam sedang Amr bin As beriman. Ini membuktikan keislamannya yang matang. Nabi SAW memuji tentang imannya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dipercayai juga di zaman Nabi SAW. Tidak lama setelah dia masuk Islam, bahkan sudah dipercaya untuk memimpin pasukan perang. Kalimat yang menarik diantaranya adalah dari Khalifah Adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang Khalifah pernah berkata tentang Amr bin As. Suatu hari Umar bin Khattab melihat Amr bin As sedang berjalan. Kemudian saat sedang berjalan, Umar berkata bahwa memang dimanapun Amr bin As berjalan, layaknya dia sebagai seorang pemimpin. Sosok cemerlang yang dikenal paling cerdas seantero masyarakat Arab ini bernama lengkap Amr bin As bin Wail bin Hisham bin Said bin Sam al-Qurashi as-Sahmi. Sebelum memeluk cahaya Islam, beliau memiliki julukan Abu Abdullah. Seperti halnya pembesar Arab Quraisy lainnya, beliau juga berprofesi sebagai pedagang besar yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Beliau memiliki bakat alamiah yang hampir sempurna sejak belia. Selain cerdas berbisnis, beliau juga merupakan seorang penunggang kuda yang hebat, negosiator ulung, sekaligus pula
penyair yang sangat puitis dan fasih lisannya. Kecerdasannya dalam berdiplomasi dan berpendapat yang sangat hebat membuatnya menjadi orang Quraisy yang diutus melobi Raja Najasyi Habasyah untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Karena sebelumnya Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk berhijrah dan meminta perlindungan politik dari Raja Najasyi di Habasyah. Amr bin As saat itu diutus dengan pertimbangan bahwa pertama, Amr bin As ini adalah teman akrabnya atau berteman sangat baik, punya hubungan dekat dengan Raja Najasyi. Yang kedua adalah kecerdasan dia. Yang ketiga adalah kemampuan bicara, kemampuan diplomasi. Tidak sembarang orang ini. Karena perlu dipahami bahwa muslimin tidak dikenal oleh Raja Najasyi, tapi Amr bin As sangat dikenal oleh Raja Najasyi karena berteman mereka. Maka datang dia masuk ke raja dan dia menceritakan sesuatu yang memang sangat sensitif tentang raja, yaitu, wahai raja, mereka ini punya pernyataan yang sangat berbeda dengan Anda tentang Maryam, tentang Isa putra Maryam dan Maryam. Sangat sensitif. Bahkan Ja'far, pimpinan muslimin saat itu, bahkan dia sempat berpikir untuk apakah saya harus berterus terang tentang ajaran Islam yang pasti tidak sama dengan ajaran Nasrani. Maka akhirnya Ja'far putuskan untuk terus terang saja apa adanya. Dan kemudian lihat bagaimana cerdasnya Amr bin As mengangkat sisi yang sangat sensitif, dan pasti raja akan marah karena akan ada ajaran yang berpotensi mengganggu keyakinan sang raja dan menyalahkan keyakinan raja selama ini yang meyakini Isa, Yesus, meyakini Maryam, Bunda Maria bukan sekedar seorang nabi dan ibunya, wanita suci, tapi bahkan dituhankan. Ternyata setelah dijawab oleh Ja'far dengan sangat baik, disampaikan juga surat Maryam, apa yang diyakininya dalam Islam, bahwa Maryam adalah wanita suci dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kemudian sang raja menangis bahkan, dan kemudian raja yang membawa kayu kecil mengatakan bahwa perbedaan antara keyakinan dia dan keyakinanku hanya seperti ini perbedaannya. Sampai gaduh suasana di ruang pertemuan karena ada banyak para tokoh spiritualnya, para pendetanya yang gaduh karena tidak setuju dengan pendapat raja, dan raja mengatakan walaupun kalian semua tidak setuju. Dan setelah itulah maka sang raja malah mengusir Amr bin As, minta kembalikan semua hadiah yang pernah dia berikan dan pergilah kamu dari sini. Adapun kalian wahai muslimin, kalian boleh tinggal di negeri ini dengan aman. Masya Allah, siapapun pasti tidak menolak akan kehebatan dan kecerdasan akal Amr bin As dalam berdialog dan berdiplomasi. Ketika kecerdasan itu digunakan untuk melawan kebenaran Islam, maka niscaya kebenaran Islam akan selalu menang di atas kecerdasan atau kejeniusan manusia. Seberapapun cerdas dan kemampuan lisan berdiplomasi Amr bin As sebelum memeluk Islam, ternyata mampu dikalahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di negeri Habasyah.